Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nail Afif dengan NIM 44224002. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tugas rangkuman materi selama dua pertemuan ke-9 dan ke-10 dan adakan pembahasan contoh soalnya juga. Baik, yang pertama yaitu definisi larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Contoh, pada larutan gula dalam air berperan sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Ketika gula dilarutkan ke dalam air, molekul gula terdistribusi merata sehingga larutan tersebut menjadi homogen. Contoh-contoh larutan sebagai berikut: wujud larutan, gas, cair, 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 padat, padat, padat. Wujud pelarut, gas, cair, 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 padat, padat, padat. Wujud zat terlarut, gas, gas, cair, padat, gas, cair, padat. Contoh: udara, oksigen dalam air, alkohol dalam air, garam dalam air, hidrogen dalam palladium, raksa dalam perak, perak dalam emas. Kedua yaitu sifat-sifat larutan. Yang pertama, homogen. Larutan bersifat homogen artinya zat terlarut terdistribusi merata di seluruh bagian larutan. Yang kedua, bening. Larutan umumnya bening atau transparan karena partikel zat terlarut berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 1 nanometer. Ketiga, stabil. Partikel dalam larutan tidak mengendap atau memisah meskipun larutan dibiarkan dalam waktu yang lama. Keempat, daya hantar listrik. Kemampuan larutan untuk menghantar listrik tergantung pada jenis zat terlarutnya. Larutan elektrolit seperti NaCl menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit seperti gula tidak. Yang kelima, sifat koligatif. Beberapa sifat larutan bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Sifat ini meliputi tekanan osmotik, titik didih, titik beku, dan tekanan uap larutan. Yang ketiga, jenis-jenis larutan. Yang pertama, berdasarkan tingkat kelarutannya. Larutan jenuh, larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai konsentrasi keseimbangan. Kedua, larutan tak jenuh, larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah yang belum mencapai konsentrasi keseimbangan. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, larutan yang zat terlarut yang memiliki jumlah melebihi konsentrasi keseimbangannya sehingga terbentuklah endapan. Yang kedua, berdasarkan wujud pelarutnya. Larutan padat, campuran homogen dalam fase padat. Contoh, panduan logam perunggu, campuran tembaga dan timah. Selanjutnya, larutan cair, campuran homogen dalam fase cair. Contoh, air laut atau air dengan garam terlarut. Yang ketiga, larutan gas, campuran homogen dalam fase gas. Contoh, udara atau campuran oksigen dan nitrogen. Ketiga, berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit, larutan yang zat-zatnya membentuk ion-ion di dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik, yaitu terbagi dua. 1. Elektrolit kuat, nyala dan ada gelembung. Kedua, elektrolit lemah, tidak nyala dan ada gelembung. Larutan non-elektrolit, larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion-ion di dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini ditanda tidak ada nyala dan tidak ada gelembung. Contohnya, larutan KBr, nyala lampu, terang, gelembung ada. Jenis larutan elektrolit kuat. Larutan H2CO3, nyala lampu, tidak ada, gelembung ada. Jenis larutan elektrolit lemah. Larutan MgOH2, nyala lampu, terang, gelembung tidak ada. Jenis larutan elektrolit lemah.
larutan HF, nyala lampu, redup, gelembung, tidak ada. Jenis larutan elektrolit lemah, larutan Ca3H12O, nyala lampu, tidak ada, gelembung, tidak ada. Jenis larutan non elektrolit. Keempat, komposisi larutan. Yang pertama, fraksi mol. Adapun rumusnya yaitu XA sama dengan mol zat A dibagi total mol larutan. Perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah total mol dalam larutan digunakan untuk menentukan perbandingan komposisi suatu komponen dalam larutan. Contoh, dilarutkan 2 mol NaCl dalam 8 mol air. Berapa fraksi mol NaCl? Jawab, X NaCl sama dengan mol NaCl dibagi mol NaCl ditambah mol air sama dengan 2 dibagi 2 ditambah 8 sama dengan 0,2. Yang kedua, molalitas. Rumusnya M sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut atau kilogram. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran sifat koligatif larutan. Contohnya, 1 mol gula dilarutkan dalam 2 kg air. Berapa molalitas larutannya? Jawaban, M sama dengan 1 mol dibagi 2 kg sama dengan 0,5 M. Yang ketiga, molaritas. Rumusnya M sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan L. Jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut paling umum digunakan dalam pengukuran konsentrasi larutan. Contohnya, 1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air. Berapa molaritas larutannya? Jawab, M sama dengan 1 mol dibagi 1L sama dengan 1 M. Yang keempat, normalitas. Rumusnya N sama dengan mol zat terlarut dikali valensi per liter larutan. Jumlah ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Normalitas sering digunakan untuk reaksi asam basa dan reaksi redoks. Contohnya, 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter air atau valensi H2SO4 sama dengan 2. Berapa normalitasnya? Jawab, N sama dengan 1 mol per 1L dikali 2 sama dengan 2N. Yang kelima, pengenceran. Rumusnya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Proses pengurangan konsentrasi larutan dengan menambahkan pelarut, di mana M1 dan V1 adalah konsentrasi dan volume awal larutan, sedangkan M2 dan V2 adalah konsentrasi dan volume setelah pengenceran. Contoh, diberikan 2 liter larutan dengan konsentrasi 3M. Jika diencerkan menjadi 1M, berapa volume akhir larutan? Jawab, 3M dikali 2L sama dengan 1M dikali V2 sama dengan V2 sama dengan 6 liter. Kelima, sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan dapat diartikan sebagai sifat larutan yang tak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Semakin banyak zat yang terlarut, semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Penurunan tekanan uap. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. Hal ini disebabkan lemahnya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair. Maka akan semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair menguap, maka akan semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Adapun rumusnya yaitu delta P sama dengan PO kurang P, atau delta P sama dengan PO dikali X terlarut, di mana
Delta P adalah penurunan tekanan uap. PO adalah tekanan uap pelarut murni. P sama dengan tekanan uap larutan setelah penambahan zat terlarut. X terlarut adalah fraksi mol zat terlarut. Contohnya, sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 2 mol glukosa atau zat terlarut non-volatil ke dalam 8 mol air atau pelarut. Jika tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 23,8 mmHg, hitung tekanan uap larutan tersebut. Penyelesaian. 1. Hitung fraksi mol zat pelarut atau air. X pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut sama dengan 8 dibagi 8 ditambah 2 sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Kedua, hitung tekanan uap larutan atau P. P sama dengan PO dikali X pelarut sama dengan 23,8 mmHg dikali 0,8 sama dengan 19,0,4 mmHg. 3. Jawaban. Tekanan uap larutan adalah 19,04 mmHg. Yang kedua, kenaikan titik didih atau delta Tb. Titik didih zat cair adalah suhu tetap zat cair mendidih. Pada suhu itu tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penguapan di seluruh bagian zat cair. Faktanya, titik didih di larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi penguapan partikel-partikel pelarut. Adapun rumusnya yaitu delta Tb sama dengan Tb dikurang TO atau delta Tb sama dengan Kb dikali M, di mana delta Tb adalah kenaikan titik didih, Tb adalah titik didih larutan setelah penambahan zat terlarut, T0 adalah titik didih pelarut murni, Kb adalah konstanta kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas larutan. Contoh, suatu larutan mengandung 0,5 mol glukosa atau zat non-elektrolit yang dilarutkan dalam 1 kg air. Jika konstanta kenaikan titik didih air Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol, hitunglah kenaikan titik didih larutan. Penyelesaian. 1. Molalitas larutan. M sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut atau kilogram sama dengan 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5 molal. 2. Kenaikan titik didih. Delta Tb sama dengan Kb dikali M sama dengan 0,52 derajat Celcius dibagi molal dikali 0,5 molal sama dengan 0,26 derajat Celcius. Jawaban kenaikan titik didih larutan adalah 0,26 derajat Celcius. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta Tf. Titik beku normal suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer atau keadaan normal. Titik beku pelarut murni akan turun saat suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh pergerakan partikel-partikel dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Adapun rumusnya yaitu delta Tf sama dengan TO dikurang Tf atau delta Tf sama dengan Kf dikali M, di mana delta Tf adalah penurunan titik beku, T0 sama dengan adalah titik beku pelarut murni, Tf adalah titik beku larutan setelah penambahan zat terlarut, Kf adalah konstanta penurunan titik beku molal, dan M adalah molalitas larutan. Contoh, larutan yang mengandung 1 mol urea dalam 1 kg air memiliki konstanta penurunan titik beku air Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Hitunglah penurunan titik beku larutan tersebut.
Penyelesaian 1. Molalitas larutan. M sama dengan mol zat terlarut dibagi massa pelarut atau kilogram, sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1 molal. 2. Penurunan titik beku. Delta TF sama dengan KF dikali M sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal dikali 1 molal sama dengan 1,86 derajat Celcius. Jawaban penurunan titik beku larutan adalah 1,86 derajat Celcius. Yang keempat, tekanan osmotik atau P. Osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Tekanan osmosis ini terjadi ketika terdapat perbedaan volume antara dua larutan pada keseimbangan yang menghasilkan suatu tekanan guna menghentikan proses osmosis. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan M dikali R dikali T, di mana P sama dengan tekanan osmotik, T sama adalah suhu dalam Kelvin, M sama adalah molaritas larutan, R sama dengan konstanta gas ideal atau 0,821 L atm per kmol. Contohnya, hitung tekanan osmotik larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,2 mol glukosa ke dalam air hingga volume larutan mencapai 2 liter. Suhu larutan adalah 27 derajat Celcius. Dalam kurung gunakan konstanta gas R sama dengan 0,0821 L atm per kmol. Penyelesaian 1. Ubah suhu ke Kelvin. T sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 K. 2. Hitung tekanan osmotik atau P. P sama dengan M kali R kali T, di mana M sama dengan mol zat terlarut dibagi volume larutan. L sama dengan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 M. P sama dengan 0,1 M dikali 0,0821 L atm per kmol dikali 300 Kelvin sama dengan 2,463 atm. Keenam, faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan angka berbanding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan sifat koligatif larutan elektrolit dibagi sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Jika zat-zat terlarut elektrolit sebelum terurai dianggap sama dengan zat non-elektrolit, faktor Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang sebelum terionisasi, sehingga rumus-rumus untuk larutan elektrolit berubah sebagai berikut. Delta TB sama dengan KB dikali M kali I, atau delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, atau P sama dengan M dikali R dikali T dikali I, atau I sama dengan 1 dikali N kurang 1. Contohnya, sebanyak 0,4 mol kalsium klorida CaCl2 dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Hitung tekanan osmosis larutan tersebut. Jika faktor Van Hoff untuk CaCl2 adalah 3, karena CaCl2 terdisosiasi menjadi 3 ion atau Ca2+ dan 2Cl-. Gunakan konstanta gas sama dengan 0,0821 L atm K -1 mol -1. Rumus tekanan osmosis P yang melibatkan faktor Van Hoff adalah
V sama dengan I kali M dikali R dikali T. Penyelesaiannya yaitu dengan I sama dengan 3 untuk CaCl2 karena terdisosiasi menjadi 3 ion. M sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan sama dengan 0,4 mol dibagi 1 liter sama dengan 0,4 M. R sama dengan 0,0821 L atm K-1 mol min 1. T sama dengan 298 K. V sama dengan 3 kali 0,4 dikali 0,0821 dikali 298. V sama dengan 29,35176 atm. Jawaban: tekanan osmosis larutan tersebut adalah sekitar 29,35 atm. Itulah tadi presentasi tugas merangkum materi selama 2 pertemuan dan pembahasan contoh soalnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.